Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mengawali perjumpaan kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tak berlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa riti lagi, bisa menemui panjenengan sedaya. Setelah beberapa saat kita tidak bisa menemui panjenengan karena ada alasan secara teknis begitu. Pada saat ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk melakukan muhasabah di awal tahun Hijriah ini, tahun 1447. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Surat Al-Hasyr ayat 18, insyaallah kita semuanya sudah paham. Kemudian kita padukan dengan Surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Salah satu di antara sarana untuk meningkatkan kualitas iman kita menjadi takwa itu adalah setiap kita adalah meneliti apa yang sudah kita lakukan liqatin untuk kepentingan masa yang akan datang. Kemudian di Surat Al-Baqarah ayat 284 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah langit, bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Apapun yang ada pada diri kita baik itu yang kita tampakkan, artinya kita ini tidak mengapa bila sesuatu itu dilihat oleh orang lain, autukhfuhu, atau kita ini sengaja menyembunyikan dengan satu dasar pemikiran supaya orang lain memang tidak tahu. Yuhasibukum billah, maka semuanya ini nanti akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada diri kita ini apa yang kita perlihatkan kepada orang lain, artinya apa yang kita biarkan untuk dilihat orang lain, dan juga sesuatu yang kita sembunyikan hanya untuk diri kita sendiri, maka semuanya nanti akan tetap dihisab oleh Allah Subhanahu. Maka akibat itu katanya Allah, fayaghfiru liman yasha. Maka kemudian ada orang itu yang diampuni oleh Allah karena upayanya sendiri, wa yu'adzibu man yasha, dan juga ada orang yang diazab oleh Allah mungkin juga karena olah mereka sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak karena banyaknya perintah dari Allah supaya kita ini berhitung diri ya. Termasuk Rasulullah SAW juga menyampaikan supaya kita ini berhitung diri sebelum nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak begini. Jadi amal kita ini, apakah itu amal yang baik
atau amal yang buruk. Maka sesungguhnya Allah akan menilai kita ini nanti ada rekap akhirnya. Rekap akhir yang pertama itu adalah pada saat kita ini meninggal. Tetapi nanti ada juga amal itu yang direkap oleh Allah ketika itu sudah terjadi hari kiamat. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberi peluang kepada kita. Peluang untuk menambah kebaikan dan peluang untuk mengurangi atau menghapus segala bentuk kesalahan yang kita lakukan. Itu sampai mana? Ada yang sampai kita ini meninggal dunia, tetapi juga ada yang sampai nanti pada saat hari kiamat. Jadi amal-amal yang sifatnya itu tidak ada kaitannya dengan orang lain nanti akan dihisab oleh Allah sampai kita ini meninggal dunia. Misalnya sholat kita, kemudian puasa kita, ini akan direkap. Bacaan Al-Quran kita, kemudian zikir kita, ini akan direkap oleh Allah sampai nanti kita ini meninggal dunia. Jadi taruhlah kalau kita ini misalnya sholat, kita baca Al-Quran, kemudian kalau itu amal yang tidak baik, misalnya kita berbuat maksiat, maka nilai akhir kita nanti itu adalah pada saat kita ini meninggal dunia. Jadi sholat kita ini, selesai sholat itu belum bisa kita ketahui nilai kita ini berapa. Kemudian kalau kita ini berbuat mungkar, maka selesai kita ini berbuat mungkar, berbuat maksiat, itu juga belum bisa dinilai oleh Allah seberapa besar kemungkaran kita ini. Karena apa? Masih ada peluang kita ini untuk memperbaiki diri, tetapi juga masih ada peluang kita ini merusak amal baik kita itu sendiri. Dan juga masih ada peluang kita ini memohon ampunan sehingga dosa-dosa kita ini nanti akan diampuni atau mungkin itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama. Jangan bangga ketika sholat itu sudah kita kerjakan, jangan bangga ketika puasa itu sudah selesai kita kerjakan. Masih banyak nanti hal-hal yang harus kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita ini sampai titik akhir kehidupan. Sementara itu ada juga amal ibadah kita ini yang akan dinilai Allah rekapan terakhirnya itu nanti pada saat hari kiamat. Misalnya kita sedekah, kita memberikan santunan kepada yatim piatu, kita memberikan infak ke pembangunan masjid, pembangunan sekolahan, pembangunan jalan misalnya itu. Maka rekapan terakhir dari amal yang kita lakukan itu nanti adalah pada saat hari kiamat. Jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, rekapannya nanti bukan pada saat kita meninggal dunia, tetapi pada saat kita nanti kembali kepada Allah. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan sebagai sarana muhasabah saja. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayam kuso min ujurihim syai'a. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayam kuso min auzarihim syai'a. Barang siapa yang membuat sunnah atau membuat sebuah perilaku yang baik, kemudian sunnah atau perilaku yang baik itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan tambahan pahala dari orang yang mengikuti sunnah yang baik kita ini sampai kapan itu? Ila yaumil qiyamah. Kita bangun masjid, ketika masjid itu dimanfaatkan oleh orang, maka nanti rekapan nilai kita ini akan muncul bukan pada saat kita ini meninggal, tapi pada saat hari kiamat.
Begitu pula Rasulullah mengingatkan, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wisrun wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyamkus wa min auzarihim syai'a. Begitu pula ketika kita ini membuat sunnah yang tidak baik. Dan sunnah yang tidak baik itu, perilaku yang tidak baik itu kemudian diikuti oleh sejumlah orang, maka nanti kita akan mendapatkan dosa plus dosa yang mengikuti sunnah kita ini, yang mengikuti perilaku kita ini sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Min ghairi ayyan usumin auzarihim syai'a. Sementara orang yang mengikuti sunnah yang jelek kita ini, itu tidak akan dikurangi sedikit pun dosanya. Jadi ada orang yang mengatakan inilah yang disebut dengan istilah dosa jariyah. Jadi dosa yang mengalir. Ada amal kebaikan yang jariyah, tapi juga ada amal kejelekan yang jariyah, yang mengalir terus, dan itu sampai hari kiamat. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa ketika terjadi pembunuhan, maka Qabil itu akan senantiasa mendapatkan tambahan dosa, karena pembunuhan itu dulu pertama kali dilakukan oleh Qabil terhadap adiknya, yaitu Habil. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah ketika Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita. Makanya Allah menyampaikan wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Setiap nafsun, setiap jiwa itu hendaklah meneliti apa yang sudah dia lakukan lihotin untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dan sampai nanti kita ini tergolong orang yang suka meneliti orang lain tetapi lupa meneliti dirinya sendiri. Makanya Nabi mengatakan tuba liman sahula ngaibuhu ngan nguyu binnas. Jadi sangat beruntung orang-orang yang sibuk meneliti kekurangan atau aib dirinya sendiri dan dia sampai lupa untuk meneliti aibnya orang lain. Tapi banyak sekali terjadi orang ini pandai untuk meneliti aibnya orang lain, tetapi kadang-kadang tidak tahu kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Ketika orang ini sibuk meneliti kesalahan, kekurangan orang lain sampai dia itu melupakan meneliti dirinya sendiri, maka orang itu akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang mampu untuk meneliti segala macam kekurangan kita untuk kebaikan yang akan datang, dan juga kita terus meneliti amal kita ini, karena ada kemungkinan amal kita ini nanti akan, bahasanya itu akan jatuh di tengah perjalanan. Mungkin akan awalnya diterima oleh Allah, tetapi kemudian nanti itu bisa batal, tidak diterima oleh Allah, itu karena apa yang kita lakukan di dalam perjalanan kita semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga di sisa-sisa usia kita ini nanti kita betul-betul bisa menjalani kehidupan di dalam bingkai hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ada kekurangan mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.